Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan fikih tentang haji dengan membaca kitab Umdatul Fiqhi karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita tentunya di pertemuan terakhir sudah keluar dari Muzdalifah mendatangi Mina. Di subuh, yaitu setelah sholat subuh, itu sunnahnya kita dari Muzdalifah bertolak ke Mina untuk melempar jumrah al-aqabah di tanggal 10. Kata beliau, fayabtadi'u bijumratil aqabah. Dari Muzdalifah ke Mina, tentunya dengan membawa kerikil. Ya. Jangan lupa kerikilnya sesuai dengan jumlah yang mau dilempar. Yang mau dilempar itu 3. Setiap dari 3 itu 7. Berarti jumlah kerikil yang kita bawa dari Muzdalifah berapa? 21. Jadi jangan lupa bawa semua. Karena sunnahnya dipungut di situ. Sunnahnya kerikilnya kita pungut di Muzdalifah. Ya, kerikil kecil seperti akan dikatakan oleh penulis asal khad, seperti kerikil untuk ketapel kecil yang bisa dipegang dengan ujung jari, bukan dipegang dengan telapak tangan. Akan disinggung sebentar. Jadi mulai dengan kata beliau Jumratil Aqabah. Ini di hari ke-10. Dan satu ini yang kita lempar memang. Lempar jumrah Aqabah. Kita lempar dengan kata beliau fayarmiha bisabi hasoyat kahaso al-khatti. Dilempar dengan 7 kerikil sebesar kerikilnya ketapel. Wa yukabbiru ma'a kulli hasatin. Dan dia bertakbir bersama setiap melempar 1 kerikil tadi. Jadi kita lempar Allahu Akbar. Dan tidak boleh langsung ditaruh 7 langsung. 7 1 kali. Tidak boleh. Dan harus kerikil. Para ulama menyebutkan tidak boleh sandal. Nah, orang seperti orang kesurupan ambil sandalnya jengkel sekali sama jin. Dia mau lempar jinnya, ya jinnya dia. Iya kan? Ini bukan masalah karena lempar jin. Ini ibadah, rukun dalam haji. Bukan masalah kita melempar jin. Iya. Ini harus sesuai dengan itu. Harus kerikil. Dan kerikil kecil. Iya. Lempar setiap haso, setiap 1 kerikil, takbir. Kita lempar Allahu Akbar. Iya. Dan kita lempar dengan tangan diangkat. Tidak boleh ya begini. Lempar begini. Diangkat. Begini. Disunahkan begitu. Lempar dengan tangan diangkat. Tentunya lempar dengan tangan kanan. Tidak ada hadits khusus sebenarnya. Yang mengatakan harus dengan tangan kanan. Tidak. Cuman kita berdalil dengan dalil umum. Hadits Aisyah. Karena Nabi SAW yu'jibuh tayammun. Nabi itu suka pakai yang kanan-kanan. Fitana'ulih dalam pakai sandal, belum duluan yang kanan baru kiri. Watatohuri dalam bertoharo, belum mulai dengan kanan kemudian kiri. Kalau ada orang cuci kiri dulu baru kanan tidak masalah, cuman menyelisih yang Nabi lakukan. Iya. Watarujuli bahkan belum dalam bersisir. Belum kalau bersisir mulai dulu dengan yang kanan baru nanti kiri.
Wa fi sya'nihi kulli. Nah, ini masuk di situ. Dan dalam setiap keadaannya. Jadi setiap keadaannya beliau itu kanan. Kecuali hal-hal yang disunahkan untuk kiri. Itu pun yang ada dalil khususnya. Seperti beristinja. Berbersih dari buang air kecil, air besar. Ia demikian pula masuk WC. Itu kan sedikit. Ada dalil khusus. Adapun hal-hal lain. Itu Nabi selalu yang kanan. Jadi disunahkan dalam lempar jumroh itu lemparnya dengan mengangkat tangan dengan tangan kanan. Setiap kali lemparan kita bertakbir. Allahu Akbar. Berarti 7 kali takbir karena 7 kali lemparan. Iya. 7 kali lemparan. Wa yaqta'u talbiyah. Ketika kita sudah mulai ini melempar, kita putus talbiyah. Kita tidak bilang lagi labbaik Allahumma labbaik. Itu yang kita mulai dari hari ke-8. Kan kita mulai bertalbiyah hari ke-8. Labbaik Allahumma labbaik. Sampai tak ke Arafah. Labbaik Allahumma labbaik. Keluar lagi dari Arafah. Ke Muzdalifah. Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Ini kita ucapkan terus. Tapi kapan sudah mulai kita lempar jumroh? Sudah habis. Karena ini sudah mulai kita tahallul. Sudah mau berakhir kita berhaji ini. Ya, sudah mulai kita mau berakhir dari haji ini. Iya. Jadi kita putus, kita bertalbiyah. Dengan mulai kita. Allahu Akbar, putus talbiyah. Iya. Bibtida'ir rami. Dengan mulainya kita melempar itu sudah tidak ada lagi talbiyah. Sebagian orang masih bertalbiyah. Tidak. Di situ takbir. Bukan talbiyah. Kita bertakbir. Wa yastabtinul wadi wa yastaqbilul qiblah. Sunahnya kita itu menghadap, ya, kita menghadapkan badan kita ke tadi saat lempar, ya, kemudian setelah lempar kita menghadap ke kiblat. Setelah lempar kita menghadap ke kiblat, ya, wala yaqifu indaha, dan kita hendak berdiri lama di situ. Iya, enggak. Setelah lempar, kita menghadap kiblat, ya, boleh berdoa, bisa berzikir, bisa, tapi enggak lama. Tidak lama, karena kerjaan tak di situ adalah hanya lempar jumroh saja. Karena ini baru awal yang pertama kita lakukan, kan harus ada 3 harus kita lakukan di hari itu. Paling rendah 2 lah supaya kita bertahallul dengan tahallul awal. Iya. Jadi kita harus segera ini. Karena tanggal 10 ini. Kapan kita bisa selesaikan 3. Sementara kita akan jelaskan 3 itu. Maka kita nanti sudah kembali lagi berpakaian biasa. Jadi lempar jumroh ini baru 1. Jadi jangan berlama-lama di situ. Dan sekarang memang tidak bisa lama. Karena ramai orang. Iya. Jadi kalau selesai 7 itu segera bergeser. Segera bergeser. Iya. Tumayan har hadiah. Kalau kita haji tamattu, ya. Kalau kita haji tamattu, kita disitulah hari itu setelah lempar jumroh, maka kita potong hewan kurban haji tamattu. Dipotong di sana, tidak boleh potong di daerah kita. Kalau haji tamattu, tidak sah. Potong di sana dan dibagi di sana. Tidak sah potong di daerah lain. Iya, di daerah lain. Apa dalilnya? Karena Nabi waktu datang haji belum giring hewannya bersama para sahabat dari Madinah ke Makkah. Mereka tidak bilang simpan saja di Madinah nanti dipotong hari ke-10. Tidak. Iya, harus dipotong di Makkah, dibagi ke miskin Makkah. Tidak boleh dipotong. Sekarang ada lagi beberapa tahun terakhir ini, termasuk tahun ini kemarin. Iya, sangat disayangkan tentunya jamaah, panitia haji. Kumpulkan orang yang haji tamattu, uangnya dipotong di kampung. Iya, jamaah haji dapat dokumentasinya, dipotong itu hari ke-10. Tapi masalahnya adalah di Indonesia. Ini tidak sah.
Yang seperti ini tidak dianggap sudah memotong hewan. Wajib dia berpuasa 3 hari di Mekah, 7 hari setelah pulang. Wajib, tidak boleh tidak. Ini tidak sah kurbannya kalau tidak di Mekah. Iya, ini harus diperhatikan. Karena sekarang banyak sekali orang yang alasannya untuk mempermudah. Mempermudah. Tapi kan tidak boleh kita, memang agama kita adalah mudah. Cuman mudahnya itu tidak boleh kita menyelisihinya. Memang Nabi bilang, inna din yusuf. Agama itu mudah, tapi tidak boleh bermudahan. Tidak boleh bermudahan. Iya. Dalam masalah itu. Karena ini adalah Nabi telah jelaskan masalah haji secara khusus. Beliau berkata, khudu anni manasikakum. Ambil dariku manasik kalian. Cara berhaji kalian. Nabi praktekkan, contohkan haji dari keluar rumah dari Madinah sampai kembali ke Madinah. Setelah selesai beliau bilang, ambil dariku manasik haji. Jadi kita harus ambil dari Nabi ini cara hajinya. Tidak boleh kita semau kita dalam masalah menyembelih. Tidak. Jadi kita sembelih. Menyembelih hewan kurban ini jika kita haji tamattu. Kalau kita haji ifrad kan tidak ada hewan kurban. Demikian pula kalau kita haji qiran kan bahkan tidak ada hewan kurban. Kalau haji tamattu kita ada hewan ini. Kita ada hewan. Kita menyembelihnya. Ya, kita menyembelihnya. Setelah itu, tsumma yahliqu ra'sahu aw yuqassir. Kemudian kita bolehlah memotong rambut kita dengan cara botak, digundul, atau kita memperpendek. Cuman seperti umroh yang kita pernah singgung sebelumnya, memperpendek di sini maksudnya seluruh rambut kepala dipotong. Tidak boleh hanya sebagian kecil, baru sudah tidak. Ini kita kurang. Pilihannya 2, cukur botak atau cukur pendek. Cuman pendeknya seluruh kepala. Seluruh rambut kepala. Iya, seluruh rambut kepala. Bahkan Abdullah bin Umar belum punya pendapat seluruh rambut. Biar bukan rambut kepala. Bahkan belum sampai potong jenggotnya di bawah genggaman tangan. Belum potong jenggotnya begini. Saking karena ini masuk rambut. Jadi belum pegang jenggotnya begini, belum potong di bawah. Melebihi 1 genggam. Itulah dalil sebagian orang yang memotong jenggotnya lewat segenggam. Tapi ini kan Ibnu Umar lagi umrah, lagi haji. Sekarang orang genggam baru potong. Bahkan ada potong di atas. Kalau sudah segenggam. Tentunya ini salah paham. Ini saat kita berumrah. Saat kita berhaji kan disunahkan kita potong semua bulu rambut. Termasuk Ibnu Umar berpendapat ini juga rambut. Karena rambut kepala. Rambut kepala. Makanya beliau juga potong. Setelah 1 genggamnya beliau. Walaupun ini menyelisih hadits Nabi kalau itu. Karena yang diinginkan adalah rambut kepala. Rambut yang di kepala ini. Jadi di situ kita potong rambutnya. Apakah potong gundul atau potong pendek? Iya, maka di sini kapan 2 ini kita lakukan? 2 ya. Lempar jumroh, potong rambut. 2 ini kita lakukan. Maka kata beliau, "Tsumma qad halalahu kulla syai'in illa nisa." Maka telah halal untuknya segala sesuatu kecuali perempuan. Artinya sekarang sudah bisa lagi pakai pakaian biasa. 2 saja. Dengan 3 tadi belum. Sebenarnya 3 yang dilakukan ya. Lempar jumroh, cukur, tawaf ifadah. Sebentar kan setelah lempar jumroh, ini antara 3 ini yang harus dilakukan. 2 saja maka kita telah halal kecuali perempuan. Kapan kita sudah lempar jumroh, cukur, ini sudah halal kita. Kecuali istri kita. Iya, jadi sudah pakai pakaian biasa. Iya, kita sudah bisa pakai parfum. Sudah, kecuali istri. Bagi orang yang bawa istri saat berhaji. Kecuali istri. Iya. Kemudian, ada hal yang ketiga. Kalau kita nanti sudah lakukan, maka kita telah halal segala sesuatu. Yaitu tawaf, sebentar tawaf ifadah.
Jadi kalau kita sudah lakukan ini, kita sudah lempar jumroh, kita sudah potong juga hewan kurban, kalau memang dipotong, bagi orang yang haji tamattu, bagi orang yang dah haji tamattu, kapan dia sudah cukur, kapan dia cukur, maka dia telah halal. Segala sesuatu ila nisa, kecuali istrinya. Thumma yafidu ila Makkah. Kemudian dia pergi ke Makkah untuk melakukan tawaf apa? Ifadah. Kan kita Mina di luar dari Makkah. Di luar daripada Makkah. Dari Mina kita ke Makkah untuk melakukan tawaf ifadah. Fayatufu liziarah, maka dia tawaf untuk ziarah. Ya, tawaf ziarah ini bagi orang yang sudah, karena sudah tawaf tadi di awal. Kan kita pergi ke sana, bagi yang haji tamattu dia sudah berumrah dulu. Sudah tawaf, sudah sa'i, sudah cukur, kan begitu. Sekarang untuk haji. Setelah kita di hari ke-10 itu, lempar jumroh, cukur, sudah halal segala sesuatu, kecuali perempuan, kecuali istri kita, maka kita pergi melakukan tawaf ifadah. Wa huwa tawaf alladhi bihi tamamul hajj. Inilah tawaf yang dengannya haji kita sudah sempurna. Dengan melakukan tawaf ifadah di tanggal 10, maka haji kita sudah sempurna. Tsumma yas'a baina Safa wal Marwa in kana mutamatti'an. Kemudian kita melakukan sa'i antara Safa dan Marwa jika kita adalah orang yang melakukan haji tamattu. Jadi bagi jamaah yang haji tamattu itu setelah tawaf lanjut sa'i. Lanjut sa'i. Ya. Au mimman lam yas'a ma'a tawafil qudum. Atau bagi orang yang tawaf haji tamat, haji qiran atau haji ifrad, tapi dia belum sa'i. Jadi dia datang hanya masuk misalnya dia haji ifrad, masuk Makkah dengan kain ihram, dia hanya tawaf. Setelah itu dia pergi ke Mina tanggal 8, kan sempit sekali waktu. Iya, dia simpan tenaganya misalnya. Setelah tawaf dia langsung ke Mina tanggal 8. Dari Mina ke Arafah. Dari Arafah Muzdalifah ke Mina. Kemudian kan nanti dia harus kembali lagi ke Masjidil Haram Makkah, Ka'bah, melakukan tawaf, tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah, maka dia sa'i lagi kalau belum sa'i. Kalau belum sa'i, tapi kalau dia sudah sa'i sebelumnya, maka tidak perlu kalau dia haji ifrad. Kalau di haji ifrad itulah perbedaannya. Bagi haji tamattu dia melakukan lagi sa'i karena dia tadinya hanya umroh. Tadinya hanya umroh. Beda kalau orang haji qiran, dia gandengkan umroh dan haji. Beda kalau orang haji ifrad, hanya haji saja, kan tidak ada umroh. Tidak ada umroh. Tapi kebanyakan orang, alhamdulillah rata-rata orang itu haji tamattu. Haji tamattu. Maka ini yang kita lakukan. Karena memang secara keutamaan, yang paling utama adalah haji tamattu. Yang paling utama. Kedua, kalau memang kita sempit sekali waktunya kita mendatangi Makkah, maka haji qiran. Kalau memang sempit sekali kita misalnya turun di Makkah itu tanggal 7, atau anggaplah tanggal 8 kita baru sampai Jeddah, maka ini kan haji ifrad. Pokoknya ada 3. Paling tinggi keutamaannya haji tamattu. Makanya lebih banyak orang melakukan haji tamattu. Lebih banyak orang melakukan haji tamattu. Jadi dia melakukan sa'i bersama tawaf qudum, thumma qad halla min kulli syai'. Setelah ini sudahlah halal segala sesuatu. Dengan kita melakukan tadi tanggal 10 semua ini. Lempar jumrah. Setelah subuh, setelah matahari naik. Kemudian kita cukur. Sembelih kalau memang sudah di situ ada sembelihan tanggal 10, kemudian kita pergi tawaf ifadah. Tawaf 7 kali, sa'i 7 seperti yang di umroh, maka kita telah halal segala sesuatu. Tidak ada lagi. Selesai haji tak. Halal segala sesuatu. Wa istahabbu ayyashrab min ma'i zamzam lima ahab. Masya Allah. Ini disinggung terakhir ini, sekarang baru belum singgung.
dianjurkan untuk minum air zam-zam. Iya, apa yang berapapun yang dia mau, dan memang alhamdulillah kalau di tempat tawaf enggak ada ya. Enggak ada zam-zam kecuali harus kita keluar. Tapi kalau di sa'i kiri kanan tak zam-zam. Di tengahnya itu tempat sa'i, pembatas antara pergi dan pulangnya itu semuanya zam-zam. Semuanya zam-zam. Jadi dianjurkan minum air zam-zam. Wa yatadalla minhu. Dia minumnya minum kenyang, bukan minum hanya seperti mencicipi. Sunnahnya begitu. Tsumma yaqul, kemudian juga dia berdoa. Doanya tidak harus ini, boleh doa apapun, karena disebutkan oleh para ulama, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam tergantung niat yang minum. Air zam-zam itu tergantung niat yang minum. Jadi disunahkan kita berniat dalam meminumnya dan kita berdoa. Kalau kita berdoa dengan doa ini, walaupun tidak ada sah dari Nabi, doa khususnya. Cuma kalau kita baca ini misalnya, Allahumma ja'alhu lana ilman nafi'a. Ini kebanyakan ulama minum air zam-zam meminta ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu yang bermanfaat kita bisa mendapatkan apa saja. Ya. Allahumma ij'alhu lana ilman nafi'a. Ya Allah, jadikanlah air ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kami. Warizqan wasi'a, rizqa yang lapang. Waroyan wasyaba'an, dan penghilang haus dan dahaga. Wasyifa'an min kullida, penyembuh dari setiap penyakit. Waksil bihi qalbi, bersihkanlah hatiku dengannya. Karena Nabi ketika mau di Isra Mi'raj itu kan dibersihkan, disucikan hatinya dengan air zam-zam. Ya, waksil bihi qalbi, bersihkan hatiku dengannya. Wa amlahu min khasyatika wa hikmatik, penuhilah dia dari rasa takut kepadamu dan hikmah darimu. Dengan ini kita sudah selesai haji. Kemudian setelah itu tsumma yarji'u ila Mina. Setelah semua itu kita kembali ke Mina. Ini kesalahan sebagian orang ya. Mereka tidak ke Mina lagi. Nginap di hotel, nanti lempar jumroh lagi besok. Dari hotel ke sana. Tidak, ini kewajiban dalam haji. Walaupun ini bukan rukun. Bukan rukun, artinya tidak membatalkan haji. Tapi ini kewajiban. Kita kembali lagi ke Mina, ke tenda Mina. Wala yabitu layaliha illa biha. Tidak boleh dia menghabiskan malamnya kecuali di Mina. Fayarmi bihal jamarat. Maka setelah itu kan besok mau dia lempar jumrah. Lempar jumrah. Ba'da zawal min ayyamiha. Setelah zawal, setelah matahari tergelincir, jadi lemparnya itu pagi. Bukan pagi-pagi, bukan malam. Dan ini kesalahan yang banyak. Karena banyak orang lempar jumroh 24 jam. Waktunya enggak. Nabi tidak melempar jumroh di berikutnya. Kecuali setelah zawal, setelah duhur. Iya, setelah duhur. Waktunya. Min ayyamiha, dari hari-hari tasyrik. Kan masih kita punya waktu 11, 12, 13. 3 hari ini kita pakai lempar jumroh. Ya, kullu jumrotin bisabi hasayat. Ya, setiap jumroh tentunya dengan 7 kerikil sama. Wa yabda'u bil jumratil ula, dimulai dengan jumroh yang pertama. Wa istaqbilul qiblat, dan sunahkan nanti menghadap kiblat. Wa yarmiha bisabi'in, dia lempar dengan 7, kama roma jumratil aqabah, sebagaimana dia melempar jumrah yang aqabah tadi hari tanggal 10-nya. Tsumma yataqaddam qalilan, kemudian disunahkan maju sedikit. Maju sedikit kan dia lempar, kemudian disunahkan maju sedikit, fayakifu, kemudian dia berdiri. Kalau yang aqabah tidak berdiri. Tidak berdiri, ini perbedaannya. Jumrah tanggal 10 sama berikutnya. Di sini karena orang sudah longgar, Pak. Sudah longgar di sini. Iya, tidak sama yang berdesakan yang tanggal 10. Karena orang memang berdesakan mau tahallul cepat. Mau tahallul cepat. Ini sudah lapang, ini hari kedua, tanggal 11. Maka setelah dia lempar 7, dia maju sedikit, berdiri.
Iya, yad'ullah ta'ala, berdoa kepada Allah. Tsumma ya'til wusta, kemudian datang ke jumrahul wusta yang pertengahan. Kedalik sama dia lakukan. Tsumma yarmi jamratul aqabah wala yaqifu indaha. Jadi 3 kan dia lempar ini. Dia yang paling jauh dulu, yang jumrah yang pertama, kemudian yang tengah, kemudian aqabah. 3. Dan ketika aqabah juga tidak dia lakukan. Iya, ini di hari pertama. Hari pertama. Tsumma yarmi fil yaumi tsani kadzalik. Hari kedua juga begitu. Jadi kegiatan itu di Mina ada melempar jumrah saja. Hari pertama kita lempar. Yang paling jauh tengah Aqabah. Kemudian hari kedua juga seperti itu. Seperti itu. Nah, kemudian di sini bagi yang mau segera pulang, boleh diselesaikan di sini hari kedua ini. Tidak ada masalah. Dia selesaikan semua di hari kedua ini. Kalau mau pulang. Iya. Makanya kata beliau, fa in ahabba yata'ajjala fi yaumain. Kalau memang dia ingin segerakan dalam 2 hari saja, kemahan tanggal 11, tanggal 12, tidak ada masalah. Kharaja qoblal maghrib, qoblal ghurub. Tidak apa-apa, disegerakan, nanti dia keluar dari Mina sebelum matahari terbenam. Jadi kan dia lempar. Yang kecil, di tengah, Aqabah. Kalau dia mau segerakan, tidak apa-apa. Yang penting keluar nanti sebelum terbenam matahari. Tidak apa-apa. Iya, kalau mau segera pulang. Kadang-kadang ada orang mau segera sekali keluar dari tenda Mina. Iya, apakah ke hotelnya atau dia mau ke Madinah. Kadang-kadang ada orang dari Mekah masuk ke Mekah, belum ke Madinah. Setelah itu dia mau segera keluar ke Madinah. Maka sudah dia mau segerakan 2 hari itu tidak ada masalah. Dibolehkan. Tapi kalau dia akhirkan sampai 3 hari lebih bagus. Fa in gharabatis syams wa bi Mina. Ini hati-hati ini. Jika matahari terbenam dan dia masih di Mina, lazimahul mabit biha. Harus bermalam lagi, tidak boleh dia keluar. Ini harus diperhatikan. Orang ini juga banyak kesalahan jemaah haji. Pokoknya kalau dia sudah segerakan di 2 hari tadi, dia tidak pedulikan keluar sembarang waktu. Biar malam dia keluar. Dari Mina. Tidak boleh. Kalau kita didapati oleh malam, untuk malam ketiga, tidak boleh kita keluar dari Mina. Tunggu sampai besok. Ini aturan yang banyak dilanggar. Aturan yang banyak dilanggar. Fa in kana mutamatti'an, jika dia adalah orang yang haji tamattu, au qorinan, atau haji qorin, yang dia gandengkan umroh dengan haji dalam satu waktu, faqadin qadha hajjuhu wa umratuh. Maka telah selesai di sini haji dan umrohnya. Wa in kana mufridan kharaja ila tan'im. Ini harus diperhatikan lagi. Kalau dia adalah orangnya haji ifrad, maka dia keluar ke Tan'im. Sekarang dikenal dengan Masjid Aisyah. Karena di situ Aisyah keluar. Ya, fa ahrama bil umrah minhu. Kemudian dia berihram untuk umrah. Itulah bedanya orang haji tamattu dan haji ifrad. Jadi haji tamattu, haji ifrad itu fokus haji saja. Setelah selesai semuanya, dia pergi keluar lagi ke Tan'im, berihram pulang untuk umrah. Untuk umrah. Tsumma ya'ti Makkah fayatu wa yas'a. Datang setelah dari Masjid Aisyah, datang ke Makkah, dia tawaf 7 kali, dia sa'i, dia cukur pendek atau cukur botak. Fa illam yakun lahu sya'r, kalau tidak punya rambut. Ini bagus disinggung oleh penulis. Kalau tidak punya rambut, orang sudah cukur tadi setelah lempar jumrah pertama, kalau dia botak dan dia adalah orang yang lambat tumbuh rambutnya. Apa yang terjadi? Ustuhibba lahu ayyumir al-musa ala ra'sih. Disunahkan untuk dia menjalankan silet di kepalanya. Jalankan saja. Silet di kepalanya. Kalau tidak ada rambut. Kalau tidak ada rambut. Wa qad tamma hajjuhu wa umratuhu. Dengan ini selesai haji. Selesai umrohnya. Selesai haji, selesai umrohnya. Setelah itu ada lagi kegiatan-kegiatan. Ya, setelahnya insya Allah kita ambil lagi di pertemuan yang akan datang. Karena ada hal-hal lagi yang dilakukan setelah selesai dari haji ini.
Setelah selesai dari haji ini akan disinggung oleh penulis beberapa hal di sini. Dan kalau kita melihat memang banyak sekali hal-hal yang orang melanggar di sini walaupun tidak berdosa. Walaupun tidak berdosa sebenarnya di hari itu 10, 11, 12 dan 13. Iya, kalau ada yang dimajukan, iya ada yang dimundurkan, tidak masalah. Cuman banyak orang rata-rata kesalahannya adalah tidak bermalam di Muzdalifah dan tidak bermalam di Mina. Banyak orang jatuhnya di situ. Iya, wallahualam di pembahasan nanti lagi lanjutannya akan kita sebutkan. Iya, karena masih ada ini masalah tawaf wada. Iya, karena kan kita kalau mau pulang dalam haji ada sunat tawaf wadanya. Beda umroh. Umroh tidak ada tawaf wadanya. Tidak ada tawaf wadanya. Kalau haji ada tawaf wada. Ini kita ambil nanti insya Allah pertemuan berikutnya. Wallahualam. Sini ada pertanyaan, saya main arisan 1 juta per bulan. Tapi kami diwajibkan setiap bulan bayar 20.000 untuk ketua yang pegang arisan tersebut. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah termasuk riba atau tidak? Tergantung. Ini 20.000 apa? Ya kan? Gitu saja. Karena kalau dia sebagai uang jasa, gaji karena dia bertanggung jawab untuk pegang arisan itu, tidak masalah. Tidak masalah, bukan riba. Karena uang jasa. Tapi kalau itu adalah karena dia juga kasih masuk arisannya, maka dia dikasih lebih. Tidak boleh. Itu adalah tambahan dari utang. Arisan itu kan utang. Arisan itu adalah utang. Makanya di sana ada orang tidak membolehkan arisan. Jika ada tambahan. Karena itu adalah utang piutang. Dan kaidahnya kullu qardin juru manfaatin fa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaat di belakangnya riba. Namanya riba qard. Namanya riba qard. Tapi kalau itu kan hanya uang jasa saja. Iya, tidak ada masalah kalau uang jasa. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya pada saat orang meninggal? Biasa kita bawa uang untuk orang berduka. Mohon penjelasan Ustaz. Boleh kalau dikiaskan dengan makan. Karena memang Nabi SAW menganjurkan ketika ada yang berduka untuk membawakan makanan untuknya. Seperti waktu meninggal Ja'far ibn Abu Thalib, Nabi SAW perintahkan keluarganya, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatkan untuk keluarganya Ja'far makanan. Buatkan untuk keluarganya Ja'far makanan. Jadi kalau kita buatkan makanan kita bawa ke sana atau belikan makanan kita bawa ke sana, itu sunnahnya. Tapi apakah bawakan uang boleh? Ya dari situ boleh, karena ilahnya adalah mereka lagi sedih. Siapa tahu dengan kasih uang hilang kesedihan. Kan itu kan bagian dari takziah. Itu semua adalah bagian dari takziah. Takziah itu menghibur yang berduka. Ya, maka apapun yang kita lakukan, yang kita bawa untuk menghibur yang berduka, ya itu masuk dalam takziah. Masuk dalam takziah, wallahualam. Pertanyaan berikutnya, kalau suami lagi berpuasa sunnah Senin Kamis, lantas istrinya membatalkan puasa si suami karena sesuatu hal itu, karena sesuatu hal itu. Siapa yang berdosa Ustaz? Si suami ataukah si istri? Dan adakah kafaroh yang harus dibayar? Baik. Kalau puasa sunnah, korinanya ini indikasinya berhubungan badan ya. Itu karena sesuatu harus, kan kita bercerita kafaroh. Karena tidak ada kafaroh kecuali hubungan badan. Nah, bagi orang yang puasa sunnah, kalau istri kan jelas. Seorang istri tidak boleh puasa sunnah sementara suaminya ada di rumah. Tanpa izinnya. Memang istri. Karena kan wajib. Kalau suaminya memintanya wajib dia penuhi. Tidak boleh tidak. Sekarang permasalahan bagaimana ini sebaliknya.
Suami puasa sunnah, istri menginginkannya. Istri menginginkannya. Maka apakah boleh suami membatalkannya? Boleh, sama. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna." Istri itu memiliki hak yang sama seperti yang diwajibkan atas mereka. Sebagaimana mereka wajib tidak berpuasa sunnah jika suaminya menginginkannya, sama juga suami. Dan tidak ada kafarah. Tidak ada kafarah. Kafarah itu pada puasa wajib. Kafarah itu jika mereka batalkan dalam puasa wajib. Adapun puasa sunnah, tidak. Kenapa? Karena boleh dia membatalkan yang sunnah untuk yang wajib. Kalau bertentangan. Melayani istri, kalau dia ingin, wajib. Jadi boleh kita batalkan itu yang wajib untuk yang boleh kita batalkan itu yang sunnah untuk yang wajib. Tidak ada kafarah dan tidak berdosa. Wajib suaminya batalkan. Karena dalilnya adalah kisahnya, kita mungkin pernah dengar kisahnya Abu Darda yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Salman Al-Farisi. Jadi kan Abu Darda ini Masya Allah sahabat ahli ibadah. Malam sholat, siang puasa. Sampai pernah Salman datang ke rumahnya. Istrinya Abu Darda pokoknya berpenampilan tidak seperti orang tidak bersuami lagi. Maka saudaranya ini bilang, ada apa kamu Ummu Darda? Penampilanmu seperti itu. Dia bilang ke saudaranya, suaminya ini. Abu Darda sudah tidak ada lagi keinginannya kepada saya. Makanya dia begitu. Maka Salman bermalam. Saat dia mau bangun sholat, dia kasih tidur. Tidur lagi. Sampai sepertiga malam terakhir baru dia izinkan. Waktu dia mau sahur, dia tahan. Dan dia nasihati, keluargamu punya hak terhadapmu. Istrimu maksud. Oh, diadukanlah ke Nabi. Gimana saya mau beribadah? Saya mau beribadah. Masa karena perempuan kita harus tidak beribadah, tidak puasa. Nabi benarkan apa dikatakan oleh Salman. Wa inna ala ahlika alaika haqqan. Sungguh bagi istrimu atas dirimu itu hak. Ada kewajibanmu terhadapnya. Ada kewajibanmu terhadapnya. Jadi disitulah kita boleh melakukan yang seperti yang ditanyakan. Dan tidak ada kafarah. Apakah benar setiap kita khatam Quran, kita punya jatah doa yang mustajab dan punya jatah satu pohon di surga? Wallahu alam itu. Wallahu alam kalau itu. Yang jelas ketika Nabi kita Nabi Muhammad bertemu dengan Ibrahim di langit ke-7 saat Isra Mi'raj. Saat Isra Mi'raj. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, surga itu tandus. Tidak ada pohon. Tidak ada pohon. Tapi bisa ditanam. Yang kita bisa tanami adalah la ilaha illallah, berzikir. Berzikir. Dan Quran adalah afdhalul dzikir. Quran itu zikir yang paling utama. Quran itu adalah zikir yang paling utama. Dengan membacanya kita juga menanam pohon di surga. Menanam pohon di surga. Bukan hanya sini satu pohon. Tidak. Quran lebih daripada itu. Quran itu satu huruf 10 pahala. 10 pahala satu hurufnya. Makin banyak kita baca, maka makin banyak pahala yang kita dapat. Tentunya itu semua bernilai surga. Kalau ini wallahualam tidak ada hadits yang sahih dalam yang di situ punya jatah doa mustajabah. Tidak ada dalil hadits yang sahih. Wallahualam. Ustaz,
tolong nasihatnya kepada seorang istri. Wah, kenalan kita ini ya. Ustaz, tolong nasihatnya kepada seorang istri yang suka mojo-mojo. Mojo-mojo. Mojo-mojo tidak jelas. Ini masalah ya. Kemarin, sewaktu di tempat kerja, saya lupa kalau saya bawa istri juga. Aduh. Saya asik bicara, sampai lupa waktu. Alhasil, dia marah di atas motor. Masa bilang tidak jelas? Jelas ini. Sewaktu jalan pulang, sudah saya bujuk dengan cara ajak dia mau makan apa. Tapi jawabannya, terserah terus. Pokoknya setiap diajak, terserah terus. Mau nasihat Ustaz? Wah, gimana nasihatnya ini saudara? Iya. Bilang temanku, jangan. Iya. Iya. Ujian kita ini. Semua laki-laki beginilah. Iya, sabar saja. Bukan hanya kita, saya juga. Iya. Jadi sabar saja. Sabar saja. Oh, saya istri dengar di atas ya. Agak terancam saya pulang ini. Iya. Sabar saja. Begitu memang. Iya. Begitu memang Pak Ridho ya. Nah gitu. Pokoknya kita salah terus ya. Iya. Nasihatnya adalah sabar saja. Begitu memang perempuan. Sabar saja. Nabi SAW katakan di hadits, istausu bin nisa'i khair. Nasihati perempuan itu dengan baik saja. Fa innahunna khuliqna min dila'in. Mereka itu diciptakan dari tulang rusuk yang awaj. Jadi yang tulang rusuknya itu bukan ini yang bawah. Kata Nabi, a'la, yang atas. Yang atas kan yang paling bengkoknya. Yang paling bengkoknya. Iya. Itu kata Nabi, diambil dari tulang rusuknya Adam. Maka mereka memang begitu. Bengkok. Iya. Tapi Nabi bilang, indahab tatukima. Indahab tatukimu, kalau kamu pergi langsung mau meluruskannya, iya, maka kamu kasartah, kamu akan mematahkannya. Itu memang kekurangannya dia. Iya, yakturnal asyaka, dia suka mengeluh. Itu memang sifatnya. Nabi memang bilang begitu. Suka mengeluh. Sifatnya memang begitu. Iya. Terus dia selalu seperti yang kita bilang ini. Ya. Jangan istri Nabi. Jangan bilang istri saya. Nasam itu. Iya. Istri Nabi, Pak. Istri Nabi. Iya, Aisyah. Yang waktu Nabi itu pergi bersendiri, Aisyah sama Hafsah menceritakan terkait dengan Nabi SAW. Maka iya, Nabi bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya. Nabi pergi ke kamar bersendiri, kamar yang tersendiri, sampai orang-orang tersebar di Madinah bahwa Nabi telah mentalak istrinya. Telah mentalak istrinya. Sampai Umar datang marah-marah. Ia ingin memukul putrinya, Hafsah. Karena hal tersebut, bahkan malaikat bilang, kalau kamu mau talak saja, akan diganti dengan lebih baik. Tapi Nabi bersabar terhadap itu, dan ini adalah sikap yang terbaik. Ini adalah sikap yang terbaik yang dicontohkan oleh Nabi. Iya. Yang harus kita juga begitu. Memang begitu mereka. Jadi istri Nabi saja begitu. Apalagi istri tak. Jadi dipahami saja, sabar saja, tidak perlu dibenci gara-gara itu. Iya, tidak perlu dibenci gara-gara mojok-mojok tadi itu. Iya, bagus itu. Alhamdulillah, untung masih mojok. Kalau tidak mojok lagi, tidak peduli itu sama kita. Kan begitu tuh? Iya enggak? Kalau tidak mojok-mojok lagi itu masalah. Terserah terus maki itu. Iya, itu masalah. Iya, wallahualam. Cukup. Kenapa Bapak cepat sekali stop?
Hah? Cukup nih. Nggak mau diperpanjang. Kita cukupkan, alhamdulillah. Ya, bersiap-siap saja sebentar ya. Sabar saja. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.